Terima kasih. Ya. Uh, oh, coba nanti Pak Surbakti dikirim linknya lagi ke Pak Lase. Mungkin beliau masih menggunakan link yang lama. Ya. Ya. Makanya setiap masuk sampai nggak bisa. Ya, tapi maaf bukannya dari saya isunannya. Ya, baik. Nah, ya dikirim sebentar ya Pak. Pak Lase ya. Ya, oke siap Pak. Ya, masuk Pak, masuk ya. Oke. Oh, baik. Nah, bukan minggu, baru hari ya. Hari Senin kemarin kita sudah bersama-sama membahas tentang makna daripada hakikat daripada latihan menurut Alkitab, dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembina kita The Power of Love, supaya hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk ya. Iya, baik. Karena itu sebelum kita lanjutkan ke bagian tipe-tipe khotbah, maka kita akan masuk ke tanya jawab dulu, hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan atau yang belum begitu jelas dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, untuk itu kita sapa dulu, ada di sini hadir Dr. Hartman Hondo. Ya, selamat datang Pak. Ya, puji Tuhan bisa bergabung. Ya, puji Tuhan. Wow. Ya. Di manakah tinggal Pak Dr. Hartman Hondo? Oh, di Jakarta, baik. Oke. Ya, silakan yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silakan boleh disampaikan. Kita akan tanya jawab dulu dalam pertemuan kita hari ini ya Pak ya. Ya, selamat malam Bapak John Fiero Sinaga. Selamat malam. Silakan Pak, siapa yang duluan ini, Bapak Ibu, yang mau mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati hari Senin kemarin. Silakan. Iya. Atau yang disampaikan kemarin maksudnya ada yang belum dipahami atau memang sudah paham maksudnya Pak, mungkin ya begitu. Oh, iya. Ya. Baik, yang lain lah. Terima kasih. Oh, ini Pak John Fiero Sinaga ya? Silakan Bapak. Ya, kameranya dibuka Pak. Silakan Pak. Apakah orang percaya perlu atau penting untuk mengejar kekudusan? Sementara darah ini sudah menguduskan kita orang percaya satu kali selamanya. Itu yang pertanyaan yang pertama Pak. Ya, apa satu-satu aja dulu Pak? Oh, boleh. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak John Fiero Sinaga. Kita doakan supaya terus pembelajarannya semakin mendalam ya Pak. Kita doakan melalui program pembinaan
pembekalan pelayan firman ini, kita benar-benar menemukan dulu dasar-dasar yang pokok bagi seorang pengkhotbah itu mengerti hal-hal yang pokok dalam iman kita, ya, supaya seperti yang disampaikan oleh pembina kita, Bapak Pastor Surbakti, supaya kita membangun dasar dulu, bukan membangun ke samping kata beliau atau ke atas dulu, tapi membangun akar ke bawah dulu, begitu ya, dasar fondasi. Nah, apa yang ditanyakan oleh Bapak John Fierro Sinaga, ini akan kita jawab saja dari bagian-bagian Alkitab, ayat firman Tuhan yang akan kita lihat seperti apa pernyataan Tuhan tentang kekudusan kita, ya. Oke, saya akan mengajak kita untuk melihat dulu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Saya memang mengharapkan setiap pembelajaran kita bawa masing-masing Alkitab kita, ya, di tangan kita atau gadget kita juga boleh, biar bisa kita melihat sendiri firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari, sehingga proses belajar kita ini bukan hanya ditransfer dari pengetahuan seseorang, tapi kita langsung berhadapan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab itu sendiri, ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dulu yang pertama, Ibrani 10 ayatnya yang ke-10 dan 14. Ya, Ibrani 10 ayat 10 dan ayatnya yang ke-14. Oke. Kalau sudah bisa ditemukan oleh semua kita, partisipan, peserta pembekalan kita ini, saya akan membaca, ya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita telah, bukan belum. Ini adalah peristiwa atau perbuatan yang sudah selesai. Ya. Apa? Kita telah dikuduskan. Kalau kita sudah dikuduskan, disucikan, hasilnya apa? Ya, berarti menjadi kudus. Dari mana? Dari mana ke mana? Dari berdosa menjadi kudus. Ini penting. Ya. Dari berdosa menjadi kudus. Kenapa kita berdosa? Karena dikatakan bahwa di Roma pasal 5 dikatakan oleh karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia, yaitu oleh Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, dan maut itu telah menjalar kepada semua orang. Dan upah dosa adalah maut. Bahkan Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, Daud berkata, dari kandungan aku sudah berdosa. Jadi belum berbuat dosa, sudah berdosa. Maka beberapa hari yang lalu, saya sudah menyampaikan, kita harus membedakan berdosa dan berbuat dosa. Itu dua kata yang sangat signifikan, harus dibedakan. Berdosa, ya, pemazmur yaitu Daud mengatakan, dari kandungan ibuku aku telah berdosa. Dia tidak mengatakan dari kandungan ibuku aku telah berbuat dosa. Tidak mungkin. Itu nggak masuk akal. Bagaimana orang di dalam kandungan ibunya bisa berbuat dosa? Tapi walaupun belum berbuat dosa, tapi sudah berdosa. Nah, itu apa itu? Nah, itulah berbicara status. Ya. Jadi itu namanya posisi semua orang di hadapan Allah karena dosa Adam itu berdosa. Tidak ada tingkatan-tingkatan kelas-kelas ada semacam ada kasta-kasta di hadapan Tuhan. Semua manusia di dalam Adam sudah berdosa. Tidak ada kasta ini, darah biru dan sebagainya, tidak ada itu. Ya.
Nggak ada suku-suku atau negara atau apapun, ras dan sebagainya di hadapan Tuhan yang namanya keturunan Adam. Kecuali orang mempercayai teori evolusi ya. Yaitu bahwa manusia itu berasal dari kera katanya ya. Itu tidak masuk di dalam pembahasan kita. Itu tidak masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dari kandungan sudah berdosa. Artinya status daripada manusia inilah yang menyebabkan semua orang itu harus menghadapi maut. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi tidak perlu 1000 dosa, 1.000.000 dosa untuk membawa orang masuk neraka. Satu saja. Ya, satu saja dosa. Ya, itu sudah memastikan bahwa dia upah dosa adalah maut. Nah, karena itulah maka semua manusia terancam akan masuk ke dalam maut, ke dalam hukuman api neraka. Karena itulah maut yang terakhir, ya, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api neraka, dikatakan di kitab Wahyu. Nah, keberdosaan inilah, status inilah yang diubah, sekali lagi, yang diubah oleh Allah, ya, yang diubah oleh Allah dalam diri seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi. Status berdosa inilah yang diubah oleh Allah, yang diubah oleh Roh Kudus dari diri seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan tadi, karena itulah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Bukan untuk 3 bulan, bukan untuk 1 tahun. Ya, tapi sekali saja dikerjakan oleh Allah. Melalui penumpahan darah Yesus Kristus, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena kita tahu di atas kayu salib itulah puncak daripada kematian Yesus Kristus. Darahnya ditumpahkan dan nyawanya diserahkan. Dan dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Ya, dia sudah selesai menebus dan mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi, bukan sebagian dosa kita, segala dosa kita. Ya, mari kita lihat dulu di dalam, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2, mari. Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Ya, oke. Ya. Saya membacakan di sini. Kolose pasal 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dengan siapa? Dengan Kristus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah Ia, sudah selesai diampuni segala pelanggaran kita. Karena ada orang mengatakan, oh iya, Yesus mati mengampuni dosa, tapi dosa keturunan saja yang diampuni. Tidak ada di Alkitab dikatakan begitu. Ya, Alkitab mengatakan sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Siapa yang melakukan pelanggaran? Ya kita, perbuatan sehari-hari. Jadi ketika Yesus mati disalibkan di kayu salib itu, dia sudah melihat bahwa kita ini adalah orang yang berdosa dan kita juga berbuat dosa. Sehingga dia melakukan penebusan itu bukan berkali-kali. Hanya sekali saja. Ya, makanya dikatakan tadi bahwa kita telah dikuduskan 1 kali dan untuk selama-lamanya. Di ayat 14, masih Kolose pasal 2 ini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ini hukum apa ini? Ini konteksnya adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Kalau tidak sempurna, maka hukumannya adalah maut. Nah, maka Yesus menyelesaikan tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib itu. Dan dia menggenapi semuanya. Finish. Ya, selesai. Jadi dikatakan di situ bahwa dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu, ya, apa itu maksudnya? Ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita itu
ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sudah ditiadakan, sudah di stop, sudah di delete, begitu ya, biar lebih gampang kita pahami. Sudah di delete oleh Allah, ya, apa yang namanya hukuman dosa atau hukuman maut itu, akibat daripada dosa-dosa kita itu sudah di delete, sudah dihapuskan oleh Allah dari dalam diri kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mengampuni, menghapus segala dosa kita. Itu sebabnya setiap orang yang percaya saat ini, sekali lagi, bukan disebut orang berdosa. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang percaya kepada Yesus saat ini bukan lagi orang berdosa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, tetapi jadi orang apa kita disebut sekarang ini? Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau sudah dikuduskan berarti jadi kudus. Ya. Dari mana kita tahu itu? Oke. Dari kitab Kolose ini saja kita mundur sedikit di pasal 1. Biar gampang kita memahami. Ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang kudus, bukan orang berdosa. Ayat pasal 1. Ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus. Perhatikan di situ. Kepada saudara-saudara yang kudus, bukan yang berdosa, dan yang percaya dalam Kristus. Berarti semua yang percaya dalam Kristus itu adalah orang kudus. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa bisa jadi orang kudus? Karena kebanyakan orang mengatakan saya adalah orang berdosa. Begitu ya. Kenapa jadi orang kudus? Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan dikuduskan oleh perbuatan kita. Bukan dikuduskan oleh upaya kesungguhan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak. Yesuslah yang pertama-tama melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Sehingga ya, oleh darahnya yang kudus itu menyediakan kekudusan yang sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya di kemudian hari, yaitu kita sekarang ini. Makanya kalau kita lihat ya, kenapa Paulus menyapa orang di Kolose ini adalah orang-orang kudus? Apakah mereka tidak pernah berbuat dosa lagi? Tidak mungkin. Semua orang yang masih hidup dalam daging ini tidak mungkin dia bisa lepas dari dosa. Dari perbuatan dosa. Pasti. Ya. Dari pikiran, dari dalam hati, ya, dari perkataan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di sini, Paulus memanggil mereka. Paulus menyebut mereka adalah orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa. Ya, dan tentunya orang-orang Kolose ini juga menyadari pastilah mereka mengaminkan bahwa mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Tapi itu alasannya apa tadi? Alasannya bukan karena mereka ini sudah jadi baik, orang yang sudah luar biasa, sudah sempurna dalam perbuatannya. Tidak. Ya. Coba kita lihat lagi, Bapak Ibu. Saya mau membacakan kepada kita semua, lagi-lagi, di dalam Kamus Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, di situ ada kata kudus. Saya akan membacakan untuk kita. Jadi itu ada di belakang sekali di Kamus Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ ada kata kudus. Saya akan membaca ya, biar kita paham, kita mengerti apa arti kudus. Ya. Kebanyakan orang berpikir kalau arti kudus itu adalah tidak pernah berbuat dosa. Ya, kudus itu tidak pernah berbuat dosa. Itu kebanyakan pengertian umum, tapi menurut Alkitab bukan begitu pengertiannya. Saya akan baca ya, kata kudus ya. Di dalam Kamus Alkitab Terjemahan Baru. Kudus. Allah adalah kudus. Artinya ia bebas terhadap dunia. Ya. Artinya walaupun dunia ini tercemar, Allah tidak. Terpisah. Ya, karena Allah Maha Kudus, walaupun tercemar dunia ini, dia tidak ikut tercemar. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Saya ulang sekali lagi. Allah menguduskan manusia, artinya
Ia memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Itu arti simpelnya. Bukan Allah menguduskan manusia, membuat manusia itu jadi terbius dan mati rasa tidak bisa lagi memilih untuk berbuat dosa. Allah tidak memberangus free will. Ya, Allah tidak memberangus free will. Tetap di dalam kehendak bebas manusia itu ada. Makanya ada nasihat, hendaklah, janganlah, marilah, begitu kan? Itu adalah ajakan supaya orang percaya itu bisa menjadi dewasa, memilih apa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan dibikin jadi robot. Ya kan, bukan dibius. Saudara-saudara. Jadi artinya kudus itu adalah Allah memilih kita menjadi miliknya. Amin. Berikutnya dikatakan, orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Ya. Karena kita di dalam Yesus, Yesus datang dari surga, kita ada di dalam Yesus, maka kita ini adalah benih Yesus, benih Roh Kudus, maka kita bukan lagi dari dunia ini. Secara apa? Secara rohani. Ya, maka kita bukan lagi orang berdosa. Kita adalah orang kudusnya Tuhan. Terakhir dikatakan di situ, dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Jadi di sini orang Kristen sekarang ini lebih suka mengaku dirinya adalah orang berdosa daripada orang kudus. Ya. Sehingga ya, pengakuan itu sepertinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi itu sebenarnya itu adalah suatu kesalahan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan kita orang berdosa, berarti tidak ada manfaat daripada pengudusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya pada kita. Kita nggak mengakui status kita sudah berubah. Masih tetap yang lama, hidup kita berarti masih hidup yang lama. Nah, kita lihat dalam surat-surat Rasul Paulus tadi, itu adalah Kolose. Ya, satu dikatakan tadi Kolose. Saya mengajak kita lagi untuk melihat di dalam Efesus. Tadi ada Kolose, kita mundur saja ke kitab Efesus. Efesus pasal 1 biar lebih mudah lagi kita paham. Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya. Jadi ini kita melihat buktinya bahwa Paulus tidak pernah menyapa jemaat yang dilayaninya sebagai orang berdosa. Dan dia tidak pernah mengatakan, hei saudara-saudara jemaat yang berdosa. Dia tidak pernah mendorong jemaatnya untuk mengakui diri mereka adalah orang berdosa. Tidak. Paulus menyapa mereka orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus? Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan karena Kristus sudah menguduskan mereka oleh darahnya. Dan mereka percaya. Setiap orang yang percaya adalah orang pilihan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di Efesus pasal 1 ayatnya yang kedua, 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di mana? Di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Lagi-lagi, orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan juga saya, kita ini kan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus mengatakan diri kita orang berdosa? Apa bedanya kita dengan orang di Efesus ini, jemaat di Efesus ini? Mereka percaya pada Yesus, kita juga percaya pada Yesus. Mereka disebut orang-orang kudus. Kenapa kita mengatakan kita adalah orang berdosa? Ya kan? Barangkali kita mungkin lebih banyak, artinya bisa saja kita menerima terusan tradisi kepada kita, ya. Artinya kita ini biasa menyebut kita orang berdosa. Tapi marilah kita mempercayai kebenaran. Karena kalau kita ini calon pengkhotbah, calon pelayan firman, ya kita harus menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan ini. Ya kan? Nah, jadi kita lihat di situ dikatakan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kenapa kita bisa menjadi orang kudus? Karena ini adalah kasih karunia. Amin. Karena inilah kasih karunia Allah, pemberian secara cuma-cuma. Ya, grace alone, sola gratia. Hanya karena kasih karunia Tuhan,
kita ini diberikan status yang baru. Status apa? Status kudus. Status kudus. Kenapa kita kudus? Kita lihat di dalam pasal 13. Pasal 13, bukan pasal 13, maksud saya ayat 13, sebelum ayat 13, ayat 7 dulu. Ayat 7. Masih pasal 1 Efesus. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, di sini terjemahan Alkitab, terjemahan baru dikatakan pengampunan dosa. Bukan pengampunan dosa, pengampunan segala dosa. Kalau itu kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu adalah bentuk jamak, bukan tunggal. Artinya, ketika Yesus mati disalibkan itu, darahnya mengampuni segala dosa kita. Bukan sebagian dosa kita diampuni. Masih banyak orang berpikir bahwa Yesus mati di kayu salib itu mengampuni sebagian dosa. Itu tidak ada dikatakan Alkitab itu. Ya, semua dosa kita, segalanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dia katakan sudah selesai, tetelestai. Dan taruhannya adalah nyawanya. Ya, tidak mungkin tidak selesai. Itu pasti selesai. Lagi pula, itu adalah pekerjaan Allah yang sempurna. Ya, beda dengan pekerjaan kita melakukan sesuatu, sapu rumah, nanti kotor lagi, cuci baju, nanti kotor lagi. Ya, itu pekerjaan kita, harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Tapi pekerjaan Allah bukan diulang-ulang. Ya, di kayu salib itu Yesus dikatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Makanya status kita sebagai orang kudus saat ini adalah permanen. Ya, permanen. Di dalam Yesus kita permanen. Itu namanya kasih yang sempurna. Nah, karena itulah di ayat 13 itu kita lihat ya sebagai jaminannya. Ayat 13. Masih Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi tidak ada orang saat ini bisa berada di dalam Yesus tanpa dia pernah mendengar firman kebenaran. Tidak bisa kita mempercayai orang yang berkata, oh iya, tiba-tiba saya mimpi. Ada orang yang berjubah putih datang masuk ke kamar saya. Kemudian dia mengatakan, ikutlah aku. Siapa yang tahu itu Yesus? Ya, siapa tahu itu memang iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Kita tidak bisa percaya itu. Yang bisa kita percaya adalah apa yang dikatakan firman Tuhan ini, di dalam Yesus kamu karena kamu mendengar firman kebenaran. Itulah sebabnya kita ini dipersiapkan menjadi pemberita firman kebenaran. Supaya apa? Supaya banyak orang yang mendengar kebenaran. Karena itulah jalan orang itu bisa berada di dalam Yesus. Ya. Selanjutnya dikatakan, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatanmu. Jadi kita ini punya Injil keselamatan, Bapak Ibu. Ya, orang lain belum tentu punya Injil keselamatan. Injil itu apa? Injil itu adalah gospel. Kabar baik tentang keselamatan. Kita punya itu. Dan ketika kita mendengar Injil keselamatan itu, dikatakan, ketika di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita ketika percaya kita sudah termeterai dengan Roh Kudus. Makanya kita jadi orang kudus. Ya kan? Kenapa orang masih mengatakan apa? Roh Kudus datanglah. Datang dari mana? Memang Roh Kudus itu begitu jauhkah dari kita? Kita sudah di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita sudah di dalam Yesus dan Yesus sudah ada di dalam kita. Immanuel, Manunggal, Allah sudah menyatu dengan kita. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kenapa kita memiliki posisi sebagai orang kudus, karena Roh Kudus sudah termeterai di dalam hati kita, dalam diri kita dan kehidupan kita. Ya. Namanya meterai itu adalah bersifat permanen. Tidak ada meterai itu bisa dicabut-cabut. Datang dan pergi. Hilang, keluar dan masuk. Tidak ada itu. Ya kan? Namanya meterai itu sudah sah di situ. Itu adalah hak paten. Ya. Jadi saudara dan saya sudah dimeteraikan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tidak main-main. Darah Kristus itu tidak bisa diombang-ambingkan.
atau tidak bisa diragukan atau tidak bisa itu dibuat sebagai sesuatu yang kemungkinan-kemungkinan, yang bersifat kemungkinan-kemungkinan atau mudah-mudahan. Tidak, pasti. Ya makanya kalau orang bertanya pada kita, apa yang kita syukuri kepada Tuhan sebagai orang Kristen? Yang pertama adalah kita katakan, kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Harus begitu. Itu bedanya kita dari orang-orang yang berkepercayaan yang lain. Agama-agama yang lain mudah-mudahan bilangnya masuk surga. Orang beragama Kristen juga bilang mudah-mudahan. Kenapa bisa begitu? Ya kan? Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kita belajar hari ini adalah kita dipersiapkan untuk menolong orang Kristen, orang beragama Kristen, supaya mereka jangan ragu. Jangan mereka berpikir bahwa semua agama adalah sama. Tidak bisa sama di dalam hal memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Tidak bisa, karena Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, itu secara eksklusif. Yesus mengklaim dirinya lah satu-satunya jalan bagi setiap orang untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa. Nah kita ini, ya kan, orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, jangan kita menyampaikan firman Tuhan yang membuat orang lain itu setengah-setengah. Tidak. Kita harus kasih tahu bahwa kamu kalau percaya Yesus mati hapus segala dosamu, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kamu diberikan jaminan kepastian masuk surga. Dari mana saya tahu itu? Alkitab yang mengatakannya. Bukan suatu denominasi gereja yang mengatakannya, atau sebuah kelompok para pendeta atau pemimpin gereja yang mengatakannya. Tidak, Alkitab sendiri. Bisa kita baca setiap saat. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Dan Roh Kudus itu adalah di ayat 14 dikatakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus itu adalah jaminannya. Saudara-saudara, di dunia ini, ya, banyak orang yang memberikan jaminan. Tapi itu tidak bersifat kekal, hanya sementara saja jaminan. Jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Itu bisa berubah di tengah jalan, dan sebagainya. Tapi kalau ini adalah jaminan yang kekal. Sampai kapan? Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita tidak ada keraguan di situ, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai kita memperoleh seluruhnya yang dijanjikan oleh Tuhan, ada Roh Kudus meterainya. Sekali lagi, meterai itu bersifat permanen. Jadi Roh Kudus bukan datang dan pergi, kemudian kita undang dia, baru dia datang. Wah, kenapa bisa begitu? Ya kan? Lalu kita undang dia, kapan dia pergi? Karena besoknya kita undang lagi. Kapan dia pergi lagi? Besoknya kita undang lagi. Kapan dia pergi lagi? Wah, itu bukan kebenaran kasih karunia Allah yang dinyatakan saat ini. Kebenaran kasih karunia Allah oleh karena penebusan darah Kristus Yesus yang sudah selesai adalah ketika seseorang percaya, semua dosanya diampuni, dia dikuduskan, dan dia dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan sampai memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman kebenarannya. Karena itulah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita melihat di situ bahwa pertama-tama sekali lagi kita harus mengakui dan kita harus memegang teguh bahwa kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai pemberita firman, saya bukan orang berdosa. Status saya adalah orang kudusnya Tuhan. Ada orang berpikir, wah itu adalah suatu kesombongan. Salah. Itu adalah dakwaan dari iblis. Karena apa? Karena justru kita mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa, berarti kita tidak layak untuk melayani firman. Karena apa? Saya tidak mau mendengarkan firman dari orang berdosa. Ya kan? Lagi pula di Alkitab tidak pernah dikatakan nabi-nabi adalah orang berdosa, kemudian rasul-rasul adalah orang berdosa. Ya kan? Tapi Paulus mengatakan tadi kepada jemaat Allah di Efesus, di Korintus, di Roma, kemudian di Filipi, kemudian di Kolose, kepada kamu semua orang-orang kudusnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kenapa sekali lagi kita menjadi orang kudusnya Tuhan?
Apa karena kita kudus dalam perbuatan kita? Bukan. Ini semua adalah hasil pekerjaan daripada darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, telah menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya, dan kita menerima itu dengan iman. Ya, kita percaya itu. Karena itu di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kita lihat di situ, Efesus 8 dan 9, dikatakan di sini, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah di sini adalah grace alone, ya, sola gratia, yaitu pemberian cuma-cuma, hadiah. Jadi keselamatan masuk surga itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Karena di sini dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah anugerah kasih karunia Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kita terima itu adalah sebagai kelimpahan daripada anugerah Allah semata-mata. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita menjawab apa yang ditanyakan tadi oleh Bapak John Fierro Sinaga. Lalu kalau begitu, selanjutnya bagaimana? Apakah hanya berhenti di batas di mana status kita sudah kudus? Oh, kalau begitu, orang bilang kalau kita sudah jadi orang kudus, kita sudah pasti masuk surga, semua dosa kita sudah diampuni, maka bebaslah kita untuk buat dosa. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi itu sama sekali bukan ajaran Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan ya memanggil kita untuk menjalani proses kekudusan yang kedua. Apa itu? Yaitu kekudusan praktis. Kekudusan praktik kehidupan kita setiap hari. Berdasarkan status kita yang sudah kudus, layaklah kita dan haruslah kita menjalani kehidupan yang kudus. Ya, mari saya ajak kita untuk melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ya. Oke, saya baca ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Panggilan kita sebagai orang kudus adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Ini adalah panggilan kita yang berikutnya sesudah Allah memanggil kita menjadi orang kudusnya secara permanen, maka sekarang tujuan hidup kita adalah untuk melakukan apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan. Berikut Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saya membacakan untuk kita. Galatia pasal 5 ayatnya yang kelima. Pasal 5 ayatnya yang ke-13. Maaf. Ya, Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Sekarang kita dipanggil oleh Tuhan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, bukan untuk hidup di dalam kesempatan dosa, karena kita tidak ada lagi hubungan dengan dosa, ya, karena kita bukan orang berdosa. Kita punya hubungan sekarang dengan apa yang kudus, hal-hal yang suci, hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu bagaimana kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sebagai orang kudusnya Tuhan, kita sudah layak untuk melayani. Karena pelayanan ya orang-orang yang kita layani akan terpanggil menjadi orang kudusnya Tuhan. Karena itu kita hidup melayani satu dengan yang lain oleh kasih, yaitu kasih yang
sempurna yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita melalui penumpahan darahnya di Bukit Kalvari. Nah, sekarang kalau begitu, bagaimana dengan pengudusan yang kedua ini, pengudusan praktis ini? Dapatkah ini akan menggagalkan kekudusan kita secara status yang sudah kita terima ketika kita percaya? Dapatkah menggagalkan kekudusan kita apabila ada orang percaya atau orang kudusnya Tuhan gagal di dalam melakukan praktek hidup yang kudus? Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Ya. 1 Korintus pasal 3 ayatnya kita baca lagi, saya akan baca lagi mulai dari ayat 10. Di situ judulnya dibuat penerjemah Alkitab bahasa Indonesia Dasar dan Bangunan. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di atas mana? Di atas dasar iman yang benar, yaitu Yesus Kristus, di mana kita sudah memperoleh status kudus daripadanya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Ya, Senin lalu kita sudah bahas ini, bahwa ini dua kelompok hasil daripada perbuatan atau pekerjaan daripada pelayanan kita. Ada yang kualitasnya emas, digambarkan seperti itu, kemudian perak, kemudian batu permata. Ini adalah pelayanan yang kita lakukan punya nilai di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, ada kayu, rumput kering, dan jerami. Ini adalah pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu? Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bukan api neraka, karena tidak ada lagi orang percaya yang sudah diselamatkan akan diuji oleh api neraka. Tapi ini adalah api pengujian daripada Tuhan atas setiap pekerjaan dan pelayanan kita suatu hari kelak di tahta pengadilan Kristus. Akan diuji dengan seterang-terangnya. Jadi hari ini kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain, karena Kristuslah yang akan menghakimi pekerjaan dan perbuatan kita. Apa hasilnya? Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, yang mana yang tahan uji? Emas, perak, dan batu permata. Kalau diuji dengan api, diibaratkan begitu, akan tetap bertahan, ya, tapi nilainya berbeda, value-nya berbeda. Emas lebih mahal daripada perak dan daripada batu permata. Kemudian dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Tidak dikatakan jika pekerjaan seseorang tahan uji, maka dia akan masuk surga. Tidak dikatakan begitu. Dia akan mendapat upah. Jadi hasil daripada perbuatan kita itu, kekudusan yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita itu adalah untuk kita memperoleh upah di dalam surga. Bagaimana jika tidak? Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, bukan orangnya terbakar ya. Tidak dikatakan orangnya terbakar. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi akan menderita kerugian, bukan akan menderita sengsara api neraka. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tetap selamat orangnya. Ya, Bapak Ibu. Tapi dia rugi. Kenapa rugi? Karena dia menghabiskan waktunya di dunia ini tidak melayani dengan seturut dengan firman Tuhan. Tidak menjaga kekudusan hidupnya sebagai pelayan firman atau sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Dia hanya mau melayani firman untuk dipuji oleh orang lain.
Itu kayu, rumput kering, dan jerami. Saya yakin itu. Tapi kalau kita melayani dengan tulus, karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan melakukan pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ya, tidak ada motivasi lain di dalam hati kita ketika kita melayani orang lain semata-mata agar orang lain itu diselamatkan dan orang lain itu bertumbuh di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Orang itu tetap diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi orang bilang, yang penting sudah selamat begitu. Ya kan? Itulah pemikiran yang masih dikatakan belum mengalami pembaharuan seperti dikatakan di dalam Roma 12 itu. Roma 12 dikatakan kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Bagaimana caranya berubah akal budi kita, pemikiran kita? Ya dengan kita banyak belajar firman Tuhan. Maka pikiran kita ini akan diubah oleh Roh Kudus sesuai dengan apa yang Dia katakan di dalam firman itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang sangat signifikan pada sore hari ini dari Pak John Fiero Sinaga. Terima kasih. Ya, jadi apakah untuk apa lagi perlu orang kudus itu harus mengejar kekudusan? Oh iya, karena apa? Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar. Tuhan memerdekakan kita bukan untuk mempergunakan hidup dalam dosa. Tapi Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi pelayan-pelayannya yang sesuai dengan panggilan kebenaran firman-Nya. Karena, ya, inilah misi yang paling utama saat ini yang harus kita kerjakan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Saya baca ayat terakhir, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, ayat 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Inilah misi yang harus kita kerjakan untuk mengejar kekudusan yang Tuhan panggil bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ada dua hal yang pokok. Satu, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, semua orang, tidak usah tanya latar belakangnya dari mana, apa pendidikannya, apa pengetahuannya, dan apa warna kulitnya, apa sukunya, tidak penting. Pokoknya semua orang harus kita beritakan tentang keselamatan. Dan itu akan menjadikan hidup kita secara praktis akan di hadapan Allah akan menjadi kudus. Yang kedua adalah datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Ya, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Seperti yang kita lakukan pada petang hari ini. Untuk apa ini semua? Kita tidak mau menjadi pelayan Tuhan yang sembarangan. Kita tidak mau menjadi pelayan Tuhan yang menurut kepentingan diri sendiri saja. Kita tidak mau menjadi pelayan Tuhan yang tidak memiliki kapasitas seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak mau, ya, kita sebagai pelayan Tuhan yang hanya sekedar saja, tapi yang maksimal, yang sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sinaga. Saya mengucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan menolong untuk kita. Ya, baik. Terima kasih. Shalom Bapak Aliman. Iya Bapak. Iya Pak. Iya. Menurut saya nanti kita diskusikan lagi. Iya. Kalau kita menjadi orang kudus, Pak, itu rasanya ada satu kesombongan rohani yang begitu ya. Kita ini orang yang